Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan status tanggap darurat bencana banjir pada 27 Januari 2026, atau 10 hari setelah banjir mulai melanda sejumlah wilayah pada 17 Januari 2026. Penetapan yang dinilai terlambat oleh sebagian masyarakat yang menggelar aksi demo di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan itu disebut telah melalui tahapan kajian teknis, serta pertimbangan administratif dan anggaran. Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat tidak bisa dilakukan secara instan karena membawa konsekuensi besar bagi pemerintah daerah. Penetapan status bencana ada prosedurnya. Harus dilihat dari skala bencana, dampaknya, serta kesiapan pemerintah dari sisi personel dan anggaran. Tidak bisa gegabah, karena ada konsekuensi hukum dan administratif, ujar Anis Rosidi kepada Tribun Jateng. Usai melakukan audiensi dengan para warga di pendopo Kecamatan Tirto, Senin, 9 Februari 2026. Menurutnya, sebelum keputusan diambil, pemerintah daerah melakukan serangkaian kajian teknis untuk memastikan tingkat kedaruratan dan kebutuhan penanganan di lapangan. Setelah semua persyaratan dinilai terpenuhi, status tanggap darurat resmi diberlakukan mulai 27 Januari 2026. Ia menambahkan, dengan adanya status tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa dalam melakukan langkah penanganan, termasuk percepatan distribusi bantuan kepada warga terdampak. Terkait adanya keluhan warga dan tokoh masyarakat yang merasa belum mendapat informasi soal penetapan status tersebut, Anis mengakui adanya kendala komunikasi. Ia menyebut, sempat terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait informasi perpanjangan masa tanggap darurat. Mungkin ada miskomunikasi. Yang beredar seolah-olah pemerintah belum menetapkan status, padahal yang dimaksud saat itu adalah rencana perpanjangan masa tanggap darurat. Kami mohon maaf jika di lapangan muncul kesan pemerintah lambat bertindak. Tahap-tahapannya, tanggap bencana itu juga ada tahap-tahapannya, baik itu skala, kemudian dampaknya. Kita tidak gegabah karena konsekuensi daripada itu. Nah, kita ini sepakat setelah kita melalui kajian-kajian teknis tanggal 27 kita tetapkan sebagai tanggap bencana. Karena konsekuensi tanggap bencana itu juga tidak main-main buat pemerintah. Karena kalau sudah menyatakan tanggap bencana, kita harus siap segalanya. Nah, ini sudah disiapkan, maka ini memudahkan kita untuk melangkah. Termasuk bantuan dari pangan itu sudah diberi, kita sudah diberi baru kemarin tanggal 21 Januari ada surat dari Badan Ketahanan Pangan. Nah, kita 22 Januari, tanggal 27 kita mengadakan tahap bencana, dan ini nanti akan kita perpanjang sampai 14 hari ke depan. Pasti yang mananya, Pak? Masalah komunikasi mungkin, karena memang kemarin ada juga berita terkait kita belum menetapkan. Sebetulnya yang dimaksud itu adalah memperpanjang daripada bencana, karena hanya 14 hari bencana itu. Dan itu pun penggunaan dana DDT itu juga harus ada penetapan seperti itu. Jadi nyun sewu ini mungkin karena miskomunikasi, karena kita tidak dikira kita belum menetapkan tanggap bencana. Sebetulnya dari tanggal 27 sudah menetapkan sebagai tanggap bencana.